Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Istamiru dirasatana min kitab Minhajul Firqatin Najiyah At-Taifah Al-Mansurah. Wa qad wasalna ila al-bab Ma'rakatut Tauhid wa Syirki. Kita sampai kepada pembahasan pertentangan antara tauhid dengan syirik. Sampai poin ke berapa, Ibu? Sekarang poin yang berapa? Sekarang yang kelima. Qala sahih? Loh, sudah selesai belum ma'rakatut tauhid? Pertentangan antara tauhid dengan syirik sudah selesai atau belum? Oh, sekarang ini hukmu illa lillah ya. Tidak ada hukum kecuali apa yang datang dari Allah. Sekarang poin yang ke 5. Qala muallif al-hukmu lillahi fit tasyri' liqaulihi ta'ala. At-Taif al-Mansurah meyakini dengan seyakin-yakinnya hukum itu milik Allah dalam masalah pembuatan syariat. Syariat ini tidak boleh datang kecuali yang datang dari Allah dan Rasulnya. Barang siapa membuat tandingan syariat untuk Allah Ta'ala, maka orang ini disebut dengan niddan, tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam surah As-Surah. Di buku Anda itu, Ibu, ada? Halaman yang berapa? Qala Allah tabaraka wa ta'ala syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika. Dialah Allah yang telah membuat syariat berupa agama bagi kalian, sesuatu yang telah Ia wasiatkan dengannya kepada Nuh dan kepada orang-orang yang telah kami berikan wahyu kepada engkau. Walladzi auhayna ilaika, yakni dan orang-orang dan sesuatu yang kami telah wahyukan kepada engkau. Ayat ini menjelaskan bahwa syariat para nabi itu tentang tauhid tidak pernah berbeda. Dari sejak zamannya Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad, semua ajarannya satu, tauhid. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-anbiya'u dinuhum wahidun. Para nabi itu agamanya satu. Apa itu agamanya? Islam. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditetapkan oleh Allah bagi kita dan juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kaum yang datang sebelum kita. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, kanan nasu ummatan wahidatan. Dahulu manusia itu berada pada satu barisan, yaitu agama Islam, agama tauhid. Sampai datang syaitan berbisik kepada mereka, lalu mereka meninggalkan tauhid. Wa qad ankarallahu al-musyrikina i'ta'a haqqit tasyri' li ghairillahi ta'ala. Allah ingkari apa-apa yang dilakukan oleh orang musyrik ketika mereka memberikan hak pensyariatan kepada selain Allah. Padahal kita tahu hak pensyariatan itu haknya Allah. Am lahum syuraka'un syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Apakah bagi mereka itu ada sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka berupa agama, sesuatu yang tidak diizinkan dengannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa orang musyrik itu
ketika mereka memberikan hak pensyariatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masalan, mereka meyakini sesembahan boleh sesaji boleh diberikan kepada jin. Ini pensyariatan. Makanya mereka itu disebut musyrik. Atau mereka membuat tata cara berdoa yang ditujukan kepada penghuni kubur, padahal penghuni kubur itu tidak layak memberikan pensyariatan. Maka mereka disebut dengan musyrikin. Jadi keyakinan daripada at-taifah al-mansurah, innil hukmu illa lillah, tidak ada hukum yang pantas diikuti kecuali hukum Allah. Artinya hak pensyariatan adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita buat contoh membagi warisan. Pensyariatan atau bukan Ibu? Maka dalam hukum Islam pensyariatan Allah Azza wa Jalla, laki-laki satu bagian, wanita setengah bagian laki-laki. Ini pensyariatan. Akad nikah pensyariatan atau bukan? Pensyariatan. Maka akad nikah itu mesti adanya wali. Dan ini yang datang dari syariat. Ayyuma imra'atin nakat nafsa bi ghairi waliin fa nikahu batil. Wanita manapun yang menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, maka pernikahannya batal. Ini pensyariatan. Kalau ada kemudian orang mengatakan enggak apa-apa, yang penting senang dan suka sama suka, ini zina. Ini melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Perceraian juga begitu. Perceraian itu pensyariatan, di mana syariat cerai ini diberikan haknya kepada siapa? Laki-laki. Maka nggak boleh seorang wanita menceraikan suaminya. Nggak boleh wanita berkata kamu sudah saya ceraikan. Nggak boleh. Tapi yang berhak berkata ini adalah suami. Ini pensyariatan. Kemudian tentang permasalahan tata cara beragama yang lainnya, sholat, puasa, zakat, haji, ini haknya Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang membuat tata cara sholat, puasa, zakat, haji dan yang lain-lainnya dengan caranya, berarti dia membuat syariat baru. Minimal orang seperti ini disebut dengan mubtadi, orang yang membuat kebid'ahan. Setinggi-tingginya orang ini disebut dengan kafir, bisa keluar dari Islam kalau dia membuat syariat yang tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala, lalu meyakini syariat itu hak padahal batil. Innil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum yang boleh diterima kecuali hukumnya Allah Azza wa Jalla. Al-khulasah, ringkasan kata beliau, yajibu 'alal muslimina ayuhaqqimu bil kitabi wa sunnati shahihah. Hukumnya wajib bagi kaum muslimin memutuskan suatu perkara berdasarkan Al-Quran dan sunnah yang sahih. Catatan kata beliau di sini sunnah yang sahih. Maksudnya hadis yang sahih. Tidak boleh menggunakan hadis yang dhaif. Wa yatahakamu ilaiha fi kulli syai'in, dan mereka harus saling memutuskan hukum dengan sebuah pada segala macam perkara kepada syariat Allah. Pokoknya mereka harus ketika berselisih saling memutuskan hukumnya dengan sesuatu yang datang dari syariat Allah, semua perkara. Aman biqauli ta'ala, sebagai pengejawantahan firman Allah Ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah engkau putuskan hukum sesuatu yang ada di antara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan. Surah Al-Maidah. Berarti jelas segala perkara selesaikan hukumnya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, semua. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam rawu Ibnu Majah wa ghairuhu bi sanadin hasan, wa ma tahkum a'immatum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Coba terjemahkan Muhammad. Ada di buku Anda enggak, Ibu? Ya, silakan baca terjemahnya. Nah, mama tahkum, selama mereka itu berhukum, a'immatuhum, pemimpin-pemimpin mereka, bi kitabillah, dengan sesuatu yang selama mereka tidak berhukum dengan apa yang datang dari kitabullah, wa yatakhayyuruna ghairu mimma anzalallah, memilih sesuatu yang tidak datang dari Allah Ta'ala, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah timpakan kepada mereka itu ba'sun. Ba'sun itu artinya musibah, bencana, kerusakan yang terjadi dan tidak akan pernah adil. Hukum yang tidak menggunakan hukum Allah tidak akan pernah adil, kecuali hukum itu bersesuaian dengan hukum Allah, yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Misalnya
pakai helm, itu nggak bertentangan dengan hukum Allah. Traffic light untuk menunjukkan berhenti atau jalan, itu nggak bertentangan dengan hukum Allah, walaupun nggak disebutkan di dalam apa? Al-Quran dan Sunnah secara nas, secara nas yang tertulis. Secara istinbat itu artinya sebuah hukum yang diambil dari inti Quran dan Sunnah. Lafadznya mungkin nggak begitu, tapi maknanya terdapat dalam Quran dan Sunnah. Misalnya kaidah darul mafasid ada saddud dari'ah. Kaidah mencegah terjadinya kerusakan. Kalau pengendara motor pakai helm, itu kan sesuai sejalan dengan syariat, membuat kemaslahatan yang sebesar-besarnya dan mencegah kerusakan yang menjadikan agar sekecil-kecilnya mudarat dan sebesar-besarnya maslahat. Ini tujuan syariat. Maka ibu-ibu nasihat saya kalau kemana-mana ya pakai apa? Helm kalau naik motor gitu ya. Naik motor isinya cuma berapa Bu? Motor itu Ibu? Ya 2 ya, jangan diisi 3. Ustaz, ini anak saya 4, motornya 1. Ya udah, naik motor berdua dengan suami, anaknya ditinggal bersama dengan neneknya sementara untuk taklim, nanti balik lagi. Gantian. Kalau tidak gantian, ibunya ngaji pada hari ini, besok suaminya, kan begitu. Ya, kalau dibawa bareng-bareng anak 4 satu motor, ini zalim Ibu. Zalim tidak menempatkan sesuatu pada apa? Tempatnya. Kasihan anaknya di depan 3, di belakang 1. Padahal di depan cuma cukup buat 1 orang. Faham Ibu sekalian? Itu sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mobil isinya 4 diisi orang 6, itu zalim. Yang penting bisa masuk Ustaz, mobil-mobilku sendiri misalnya gitu ya. Enggak bisa, hukum Allah enggak begitu. Kalau memang kita udah tahu tempatnya isinya 4, ya udah 4. Itu namanya adil. Walaupun nggak ada dalilnya Ustaz, mobil isinya cuma 4, betul nggak ada. Tapi ada tujuan syariat di mana syariat mengajarkan mencegah sebuah kerusakan. Faham tuh? Saya pernah datang seseorang kepada saya, KTP itu nggak perlu bikin Ustaz, bukan nggak ada hukum Allah harus punya apa? KTP. Ya benar. Tapi ketika dia konsekuensinya punya permasalahan harus mengurus ini, mengurus itu, membutuhkan KTP, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Karena buat KTP nggak diharamkan dalam Islam. Faham tuh nah? Nah, kata dia. Wa 'alal muslimina ayyulaqul qawanin al-ajnabiyyah min biladihim kal qawanil faransiyah wal injiliziyah wa ghairihima mimma yukhalifu hukmal islami wa an la yalji'u ila al-mahakim allati taqumu bi qawanin tukhaliful islam wa yatahakkamu ila al-islam indama yasifuna min ahli ilmi fadzalika khairul lahum. Maka kalau begitu kaum muslimin harus mulai meninggalkan, abaikan semua undang-undang yang tidak datang dari Islam, dari negeri-negeri mereka, baik itu undang-undang Perancis, undang-undang Inggris atau undang-undang yang lainnya. Kata beliau demikian. Kalau undang-undang itu menyelisih hukum-hukum, hukum-hukum Islam enggak boleh. Misalnya sebagian kaum muslimin menggunakan hukum mencuri dihukum 3 bulan. Kalau dalam Islam tidak, mencuri kalau seandainya dia mencapai 1/4 dinar atau sekitar 1/3 dinar atau 1/4 dinar sekitar 400 atau 500 ribu, 1/4 dinar tersebut dipotong tangannya. Itu pun kalau yang dicuri milik orang per orang yang kemudian orang tersebut tidak mengikhlaskannya. Kalau mengikhlaskannya para ulama berbeda pendapat. Ala kuliah pada asalnya mencuri dihukum apa? Koruptor dia bahkan. Koruptor dia bahkan Ibu, dipotong silang lalu disalib sampai mati. Karena hukumnya sama dengan perampok. Hukum koruptor itu sama dengan hukum apa? Perampok. Bukan dihukum seumur hidup. Dipotong tangan dengan kakinya silang, kemudian disalib sampai mati. Itu hukumannya koruptor. Nah, demikian. Ini sesuai dengan hukum Islam. Nah, kadalik. Kemudian juga yang sekalian hukum yang lainnya misalnya yang berkaitan dengan permasalahan orang membunuh. Ya, orang membunuh hukuman dalam Islam apa, Ibu? Pembunuh kalau ternyata terbukti bahwa dia benar-benar membunuh dengan sengaja, ya dia dibunuh. Qisas namanya. Kalau seandainya diridhokan oleh keluarganya, dia bayar diat. Dan nggak main-main diatnya 500 ekor onta. 1 ekor onta bisa 10 juta aja, ya berarti minimal 500 juta, setengah miliar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi ternyata nggak segitu, lebih. Bahkan orang itu membayar diat sampai 10 miliar.
Sampai seperti itu. Kalau dirupiahkan, nasallallahu taala salamah wal afiyah. Walhasil ibu dan sekalian rahimani wa rahmakumullah, kita katakanlah masalah ini, inilah hukum Islam. Tinggalkan semuanya dan wajib mereka itu kembali kepada hukum yang terdapat dalam Islam. Tidak boleh condong kepada hukum-hukum qawanin, hukum buatan manusia yang menyelisihi syariat. Catatannya ibu, yang menyelisihi syariat. Kalau hukum buatan manusia nggak menyelisihi syariat nggak apa-apa. Ada gang, ada tulisan, gang ini Anda naik sepeda motor turun, disuruh menuntun. Lalu kemudian berdalil nggak ada dalam Quran dan Sunnah, tetap aja naik. Ya ini nggak benar. Kan itu nggak bertentangan dengan syariat. Paham ibu? Melewati kawasan ini 15 km per jam kecepatannya. Nggak ada dari Quran dari Sunnah dan Sunnah. Di mana aja mau 100 km per jam nggak ada masalah, nggak bisa. Hukum ini tidak bertentangan dengan syariat. Dan itu membawa kemaslahatan bagi umat, boleh, nggak ada masalah. Paspor misalnya ibu, ada nggak dalam Quran ibu? Nggak ada. Nggak ada ayat yang menyebutkan wajib bagi orang kalau datang ke negeri bawa paspor, nggak ada. Nggak ada hadis yang menyebutkan orang Indonesia kalau pergi ke Mekah harus bawa paspor, nggak ada. Tapi itu tidak bertentangan dengan syariat. Untuk memudahkan mengkoordinasi asal muasalnya, kalau terjadi sesuatu mudah melacaknya. Justru ini sesuai dengan tujuan syariat, di mana syariat itu tujuannya membuat kemaslahatan. Syariat diturunkan untuk membawa perbaikan. Nah kalau ini terjadi ternyata memperbaiki umat, ya nggak apa-apa. Fahim tunan? Nah demikian. Hukum qawanin, hukum buatan manusia tidak boleh diyakini sebagai hukum yang baku, nggak boleh. Ini hukum yang nggak baku. Nah, wa yata'akamu ilal Islam indama yasiquna bi min ahli ilmi fadzalika khairul lahum. Maka yang lebih utama bagi kaum muslimin, mereka berpegang dengan hukum Allah, diserahkan kepada orang yang terpercaya dari kalangan ahlul ilmu. Ini yang paling baik buat kaum muslimin dan benar. Suatu negeri yang menegakkan syariat Islam walaupun belum sempurna, Allah berikan keberkahan itu, Ibu. Contoh misalnya di negeri kita, syariat Islam kan yang tegak cuma sedikit, Ibu. Nikah, apalagi Ibu? Warisan, kemudian lagi cerai. Itu aja udah banyak kebaikan diberikan oleh Allah karena sebab ini. Tapi begitu sesuatu itu meninggalkan hukum Allah Ta'ala, rusak negeri ini. Negeri-negeri di mana hukum Allah ditinggalkan, sekarang udah mulai orang menuntut kalau warisan itu dibagi apa? Pakai hukum qawanin, nggak mau pakai hukum Islam. Apa yang terjadi? Rusak, nggak barokah. Hidupnya orang di negeri ini nggak barokah. Tiap hari kerjanya demo aja. Sahih? Nah, tidur nggak pernah tenang. Coba kalau ada syariat Islam, orang tidur tenang. Ibu kalau haji lihat, Masya Allah, orang itu tidur bisa nyenyak di pinggir jalan. Bukan di pinggir jalan kecil, jalan besar, tempat lalu lalangnya bus, mereka bisa tidur dengan nyenyak. Saking terasa amannya dengan hukum apa? Islam. Di negeri ini Bu, sudah pakai pagar tinggi, gembok 3, plus alarm dan juga security, nggak tenang juga tidurnya. Anda sekarang nih, sebentar-bentar lihat jendela, kalau dan kalau ya. Masya Allah, coba kalau hukum Islam ada tenang. Ibu kalau jumlah orang-orang umrah, Masya Allah, mereka yang penting bisa datang ke sana, mereka nggak perlu ini, mereka tidur di emperan Masjidil Haram, tenang mereka. Subhanallah, itu Islam ketika tegak di sebuah negeri. Masya Allah, la quwwata illa billah. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, serigala tidak mau menerkam domba yang digembala. Serigala itu cuma mau menerkam domba-domba yang liar. Karena serigala merasakan keadilan. Binatang buas itu merasakan keadilan, pemimpinnya adil. Sampai domba dibiarkan digembala, nggak diawasi, tapi digembala, nggak diterkam sama serigala. Subhanallah, di zaman sekarang Ibu, Masya Allah, ular aja masuk dalam rumah ya Bu ya. Nah, ular berbentuk kepala hitam, maksudnya manusia. Nauzubillahi min dzalik. Nah maka Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita katakan dalam masalah inilah Islam, kembali kepada Islam yang paling. Kita Ahlussunnah Thaifal Mansur memperjuangkan tegaknya syariat Islam, tapi dengan jalan yang sesuai dengan syariat. Catat dengan baik. Kita memperjuangkan syariat Islam, tegaknya syariat Islam dengan cara yang disyariatkan oleh Islam. Enggak benar kalau mereka menuduh Ahlussunnah itu enggak mau tegak syariat Islam, pengecut enggak mau jihad, pengecut enggak mau menyuarakan syariat Islam. Kata siapa? Kita menegakkan syariat dimulai dari yang paling dasar, tauhid. Mendakwakan tauhid, menegakkan sunnah. Dua ini kalau hidup, syariat yang lainnya akan tumbuh, insya Allah. Kalau menegakkannya dengan cara nggak syar'i, gimana mau tegak? Mendemo yang didemo masalah BBM naik, demo yang didemo permasalahan
sembako naik, ini demo. Wanita-wanita berjilbab demo, sembako naik, BBM naik, air, api, minyak itu hak negara yang untuk rakyat. Ini diungkit-ungkit untuk apa? Lawan yang diungkit nggak ngerti tauhid. Pemerintahnya tauhid nggak tahu. Kampanye pakai batu akik yang ada keyakinan jimat begini begitu. Kan begitu ya, Bang? Pemimpin-pemimpinnya meyakini kalau batu akik ini mendatangkan wibawa. Gimana mau di demo masalah sembako? Dia nggak peduli, tauhid aja nggak peduli. Mestinya kalau muslimin itu kalau memang demo itu benar, yang pertama kali demo itu apa, Ibu? Yang pertama kali demo apa? Kalau memang demo itu jalan, kalau memang demo itu jalan untuk mendapatkan kebaikan, mestinya di demo oleh perbuatan syirik. Demo itu orang yang ada di di kuburan para wali. Kenyataannya nggak ada yang demo, nggak ada. Demo itu Candi Borobudur nggak ada. Malah mungkin mereka bangga. Candi Borobudur termasuk apa? Iya. Musibah di antara musibah yang ada di dunia ini, Bu. Bukan keajaiban dunia, musibah. Syirikan yang dibanggakan, kan begitu. Nah, jadi kembali kepada Islam, berhukum dengan hukum Islam itu begitu. Kembali kepada tauhid yang benar, sunnah. Saya menyaksikan demo setelah demo, sholat di jalan raya, jamaah. Masya Allah, apa mereka nggak tahu sholat berjamaah itu di mana? Di masjid. Apa mereka nggak tahu? Apa mereka nggak pernah membaca hadis Nabi SAW yang menyebutkan fala tusalli alladhi fi tariqin fi yamurun nas, jangan sholat di tengah-tengah jalan yang orang berlalu lalang. Hilang kekhusyuannya. Berarti mereka belum paham syariat. Kok mau menegakkan apa? Syariat. Mau menegakkan syariat tapi belum paham syariat. Akhirnya mereka terkena hukum syariat. Fahim dun? Li'anna al-Islam yansifuhum wa ya'dilu bainahum wa yuwaffiru 'alaihimul mal. Wal waqtul ladzi yasi'u fil mahakimil madaniyati bila faidatan tuzkar idafatan ila al adabil akbar yaumal qiyamah li'annahu a'rada an hukmillahil adil wa laja'a ila hukmil makhluqid dhalim. Coba bantu terjemah Ibu. Silakan. Dan sesungguhnya Islam itu, silakan Ibu. Boleh diulang dari wajib bagi orang mukmin itu mengabaikan hukum-hukum kewajiban. Ada nggak di buku Anda? Ada? Silakan dibaca. Umat Islam wajib membuang hukum perundang-undangan asing yang ada di negaranya, seperti sistem perundang-undangan Prancis, Inggris, dan lainnya yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum Islam. Terus? Kaum muslimin hendaknya tidak lari ke pengadilan yang menetapkan hukum dengan undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Hendaknya mereka menyerahkan perkaranya kepada para ulama sehingga perkara ini diputuskan secara Islam, dan itu adalah cara penyelesaian yang terbaik untuk mereka. Karena Islam akan memberikan keadilan dan kebijaksanaan kepada mereka. Sebentar, ini maksudnya kalau kaum muslimin terjadi suatu permasalahan, kan ada namanya undang-undang internasional, Bu ya. Jangan dibawa ke sana, nggak akan manfaat, pasti kaum muslimin akan terkalahkan. Kalau permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan dengan hukum Islam lah. Kecuali di sebuah negeri yang tidak ada hukum Islam, kemudian masalahnya harus itu yang digunakan, seperti saya pernah sampaikan sama Ibu. Ada orang yang mencuri rumah Ibu Yunda sekalian, ditangkap. Pencuri ditangkap, tapi kita tahu di Indonesia ini nggak ada hukum potong tangan. Ada nggak Ibu? Pertanyaannya, kita bawa ke kepolisian atau kita lepaskan? Hah? Hukumnya bukan hukum Allah loh Ibu. Iya, karena adanya maslahat. Nggak ada jalan yang lain kecuali itu. Kita serahkan kepada mereka supaya si pencuri ini dapat suatu pelajaran walaupun sedikit begitu. Kalau sebenarnya dia dilupas, nanti dia mencuri lagi, dia kan beralasan nggak ada hukum Islam loh, jangan tangkap saya, kan begitu jadinya. Maka diserahkan kepada mereka, lalu kemudian diserahkan urusannya kepada mereka. Kalau mereka tidak menghukumi dengan hukum Allah, itu antara mereka dengan pencuri itu, bukan kita. Fahim dong? Begitu. Hal-hal yang lainnya demikian juga. Masalah perceraian. Sekarang banyak perceraian yang diajukan bukan ke pengadilan agama, tapi ke pengadilan hukum-hukum qawanin. Bawa pengacara. Pengacara ini nggak diperlukan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam itu memutuskan hakim. Hakim itu qadhi. Qadhi itu harus punya ilmu, harus paham Quran, harus paham Sunnah. Sayangnya di negeri ini qadhinya jahil. Qadhinya tidak ngerti tentang apa? Hukum Allah, baca Quran kadang juga nggak bisa. Sunnah dia nggak ngerti.
mau memutuskan hukum cerai pakai jilbab. Begitu sudah keluar dari pengadilan agama dilepas jilbabnya. Ini bukan hakim seperti ini zalim. Nah, makanya bunda sekalian, saya ingin demikian, tapi ala kulli hal, perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum apapun mestinya kaum muslimin serahkan kepada para ulama. Tanyakan tentang hukumnya bagaimana sebaiknya. Fahim tuh? Lanjutkan Ibu. Orang yang melaksanakan Islam juga akan mendapatkan penghematan dari sisi harta benda maupun uang dibandingkan bila berurusan dengan pengadilan buatan manusia yang ada sekarang ini. Sahih. Lihat sekarang kalau menggunakan hukum qawanin Ibu, keluar biaya bermacam-macam. Ada seorang teman berkata, Ustaz, saya bersengketa masalah tanah. Sudah berapa duit kamu keluar untuk pengadilan? Sudah 200 juta. Harga tanahnya berapa? Ya 1,8 M. Keluar 200 juta. Itu kalau dapat. Kalau enggak, hukumnya hukum qawanin. Kalau hukum Islam jelas ada. Harus ada bukti yang sesuai dengan nas syariat. Bukan sekedar punya sertifikat, tapi ada bukti yang lain. Faham maksudnya Ibu? Bukti lainnya misalnya saksi-saksi dan seterusnya. Dan banyak lagi Mas sekalian. Lanjutkan Ibu. Ahsan. Jadi berhukum dengan hukum Allah menyebabkan kaum muslimin selamat di dunianya dan juga di akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Al-aqidatu awalan wa ilal awil hakimiyah. Ini nasihat buat orang-orang yang terjun di medan politik. Ditanya oleh beliau, mana sih yang harus didahulukan? Memperbaiki akidah atau menguasai kekuasaan? Mana yang harus didahulukan, kata beliau? Kita perbaiki akidah manusia dulu atau kita berkuasa dulu baru memperbaiki akidah? Ajabad Da'iyah Al-Kabir Muhammad Kutub ala hadha fi muhadarati alqaha fi daril hadisi bi Makkahil Mukarramah wa hadha an-nasus su'al. Menjawab pertanyaan ini seorang dai yang besar namanya Muhammad Kutub pada sebuah muhadarah atau daurah di sebuah tempat disebut dengan Darul Hadis di Makkah Al-Mukarramah, di sekolah atau Universitas Darul Hadis di Makkah Mukarramah. Inilah nasnya. Soal al-ba'du yaqulu innal Islam sayaudu min kibalil hakimiyah wal ba'dul akhar yaqul sayaudul Islam an tariqi tasihil aqidah wa tarbiyah al-jamaiyah. Fa'ayyuhuma asah. Sebagian orang mengatakan Islam ini bisa jaya kalau kita menguasai hakimiyah, kekuasaan. Sebagian yang mengatakan enggak, Islam akan kembali jaya dengan melalui jalan memperbaiki akidah, tarbiyah jamaiyah yang baik, mendidik syariat Islam kepada manusia dengan baik. Mana dari pendua pendapat ini yang paling benar? Jawab, beliau mengatakan min aina ya'ti hakimiyah hadad din fil ardi illam yakun du'atun yusahihuna al-aqidah wa yu'minuna imanan sahihan wa yubtaluna fi dinihim fayasbirun wa yujahiduna fi sabilillah fayuhaqimu dinallahi fil ardi qadiyatan wahidatan jiddan ma ya'til hakim minas sama. Kata beliau, dari mana datangnya sebuah kekuasaan dalam urusan agama ini? Di muka bumi mana yang ada? Kalau seandainya tidak ada dai-dai yang memperbaiki akidah, dai-dai yang membenarkan keimanan yang lurus, dai-dai yang mentasfiyah dan mentarbiyah, dai-dai yang diuji oleh Allah agama mereka lalu mereka bersabar dengannya, dai-dai yang berjihad di jalan Allah Ta'ala, dai-dai yang menyerahkan perkaranya dengan keputusan agama Allah di muka bumi dengan ketetapan yang qadiyatun wadiyatun jiddan, putusan yang jelas dan gamblang secara syariat. Bagaimana mungkin hakimiyah bisa ada kalau enggak ada orang-orang tadi ini? Faham maksudnya Ibu? Seolah-olah beliau mengisahkan mayatil hakim minas sama. Apa ada hakim tiba-tiba turun dari langit gitu saja? Enggak demikian. Artinya ikhwati rahimakumullah, sesungguhnya kekuasaan itu datang setelah adanya perbaikan. Jangan dibalik. Ma yatanazzalu minas samai wa kullu syai'in ya'ti minas sama, lakin bijudin minal bashar. Kita yakin semua itu datang dari atas langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tahu semuanya diperjuangkan. Dan diperjuangkannya oleh manusia ini melalui yang diridhoi oleh Allah. Wa faradallahu 'alal bashari qala ta'ala, ini sesuatu yang diwajibkan oleh Allah seperti yang Allah katakan, walau yasha'ullahu lan tasra minhum
walakinna liyabluwa ba'dukum bi ba'din. Kalau Allah mau, Allah akan tolong mereka semuanya, tapi yang Allah mau, Allah uji dulu sebagian mereka, sebagian yang lain. Artinya hakimiyah itu belakangan. Karena hakimiyah itu hadiah. Paham maksudnya, Bu? Sementara akidah ini pokoknya. Kalau akidahnya udah lurus, hakimiyah akan tegak, jangan dibalik. Hakimiyah dulu, kemudian baru apa? Memperbaiki. La budda an nabda bi tassil akidah, kata beliau. Tidak bisa tidak, kita harus memulai dengan cara meluruskan, membenarkan, mentasfiyah, membersihkan akidah wa tarbiyah, jailin. Lalu mentarbiyah dengan tarbiyah yang jailin ala akidah tisaidias, akidah yang benar. Maka ada kata para ulama seperti Ali Hasan Ali Abdul Hamid, saat ini yang paling penting bagi kita adalah dua perkara, at-tasfiyah wa tarbiyah. Membersihkan keyakinan-keyakinan kaum muslimin yang menyimpang pada ini menuju yang benar, dididik yang baik dengan syariat yang benar. Sebab pada hari ini kita jumpai, Bu, akidahnya kaum muslimin banyak yang rusak. Sahih atau tidak? Masalah di mana Allah aja sama-sama namanya kaum muslimin, tapi kok jawabannya beda. Ada yang mengatakan Allah dekat dengan urat leher. Ada yang mengatakan Allah berada dalam hati. Ada yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Ada pula yang mengatakan Allah di atas langit. Berarti kan berbeda-beda. Di antara 4 perkara jawaban ini pasti cuma satu yang benar, gak mungkin 2 atau 3. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Kul hadhihi sabili, katakan hai Muhammad, inilah jalanku satu saja, menunjukkan al-haqqu wahid la yata'addad. Kebenaran cuma satu, tidak berbilang. Kebenaran tidak berbilang. Jawabannya pasti cuma satu. Yang benar yang mana, Ibu? Allahu fis sama' 'alal arsis tawa. Allah di atas langit, bersemayam di atas arsy. Ini yang benar. Dibenarkan dulu, di tasfiyah dulu, dibersihkan dulu keyakinan-keyakinan batil. Lihat kaum muslimin pada zaman sekarang. Kaum muslimin tahu Nabi Muhammad punya kemuliaan. Jahnya Nabi Muhammad di sisi Allah agung. Wibawanya Nabi Muhammad di sisi Allah agung, ditempatkan di maqamah mahmudah, tempat yang terpuji, diberi telaga haud. Tapi dari sini kaum muslimin ada kekeliruannya, menggunakan jahnya Muhammad untuk berdoa. Padahal Nabi nya meninggal. Enggak ada kaitannya jah Muhammad dengan jahnya Muhammad untuk tawasul, enggak ada dalam syariat. Mereka meyakini Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya. Lalu Nabi itu sendiri mengatakan wa ana min abna'i Adam, aku termasuk keturunannya anak Adam. Dari mana yang diciptakan? Dari tanah. Perlu diluruskan oleh sebagian kaum muslimin dalam permasalahan akidah. Mereka masih jauh menyimpang, seperti tentang permasalahan jimat. Bahkan kiai, ustadz, tuan guru meyakini jimat boleh saja, fungsinya seperti pisau. Pisau itu kalau digunakan untuk motong bawang baik, kata dia. Tapi kalau untuk bunuh orang nggak boleh. Nah itulah fungsinya jimat. Kalau jimat itu untuk jaga-jaga diri boleh. Tapi kalau untuk begini begitu melek orang nggak boleh. Padahal sama saja ini, talbisul haqqa bil batil. Dan nggak bisa dikiaskan pisau dengan jimat. Kalau pisau dan nas yang menyebutkan tentang tidak dilarangnya pada tempat-tempat tertentu. Kalau jimat dilarang di semua tempat. Waleh. Nah, kata dia. Apalagi yang perlu ditasfiyah? Wanita-wanita muslimah misalnya. Keyakinan mereka dalam masalah syariat. Sebagian kaum muslimah menganggap jilbab cuma dipakai di negeri Arab. Kan begitu, Ibu? Apalagi yang hitam, pasti Ibu akan dibilang jangan terlalu ekstrim lah. Biasa aja. Kan jilbab kenapa sih harus hitam, kan begitu. Kata mereka demikian. Padahal kan ini syariat. Syariat menentukan bahwasanya jilbab itu harus luas, dan jilbab yang paling baik berwarna gelap, ini syariat. Bukan berarti tidak boleh menggunakan warna merah dan biru, boleh, nggak ada masalah. Contoh yang lainnya, sebagian kaum muslimah beranggapan kalau manajemen keuangan keluarga harus diserahkan kepada siapa? Istri. Salah, batil, nggak benar, nggak ada dalilnya. Manajemen uang itu harus dipegang oleh istri, nggak ada. Istri itu cuma membantu memanajemen. Yang membawa uangnya siapa? Suami. Istri butuh apa diberi, begitu. Nah sekarang kan banyak laki-laki yang takut sama istrinya. Kenapa takut sama istrinya? Lah semua uangnya dipegang, sampai ATM-nya dipegang sama si istri. Kalau si suami ngambek, silakan pergi dari rumah ini. Kan begitu si istri. Kan begitu, Ibu-ibu. Ini perlu ditasbihah bahwa yang berkuasa di rumah tangga itu siapa?
Suami, istri patuh pada perkara yang tidak melanggar syariat. Namanya istri itu dikatakan oleh para ulama, kata Nabi SAW, inna awanun bikum. Istri itu teman bagimu, teman yang membantu. Bukan teman yang menguasai, tapi teman yang namanya awanun. Nah, kadalik. Wallahu ta'ala alam bisa. Contoh yang lainnya, tarbiyah permasalahan agama yang perlu ditasfiyah terlebih dahulu. Ini tentang permasalahan kehidupan bermuamalah. Banyak di antara kaum muslimin tidak bisa membedakan bagaimana bermuamalah kepada orang kafir dengan muslim. Nggak bisa. Sampai ada sebagian kaum muslimin yang menjadikan orang kafir teman dekat, sadiqah atau sadiq. Segala perkara dia ceritakan. Kan nggak boleh dalam Islam. Dalam Islam ada ayat yang menyebutkan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadallahi wa rasulah. Tidak akan kamu jumpai satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat bisa berkasih sayang, berteman dekat dengan orang yang nyata-nyata memuji Allah dan ini perlu tasbih. Tapi di sisi yang lain serampangan. Pokoknya produk orang kafir nggak boleh dipakai. Ini serampangan. Padahal Nabi menggunakan produknya orang kafir di zamannya Nabi. Fahim benar? Lalu ditarbiyah, dididik yang benar. Ini loh akidah yang lurus. Yang tidak boleh menyembah patung, tidak boleh sujud sama kuburan, jangan tawasul sama orang mati, tinggalkan jimat, jangan percaya tatoyur. Tapi ketika kita mentarbiyah yang benar, kita dituduh dengan tuduhan apa? Wahabiyah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini perlu perjuangan yang panjang. Kalau tiba-tiba, maaf, bagi mereka-mereka yang mengatakan hakimiyah duluan. Misalnya mereka, enggak, kita tetap harus berkuasa dulu, Ustaz. Kalau kita udah berkuasa, kita gampang. Kalau punya kekuasaan itu nyuruh orang begini, nyuruh orang begitu. Tapi kenyataannya, mereka yang berkuasa pada hari ini, mereka dikuasai, bukan berkuasa. Hal yang saya katakan, mereka berkuasa di parlemen, tapi mereka dikuasai. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Apakah mereka akan menyuarakan dengan berkata, dengan suara di parlemen mengatakan, pokoknya kami telah berkuasa. Bagi wanita muslimah harus pakai jilbab. Kalau enggak kami akan cambuk menurut hukum Islam. Enggak bisa mereka berkata begitu. Malah mungkin yang tadinya jilbabnya besar masuk parlemen jilbabnya jadi jilbabnya jadi karena lagi kan zaman sekarang kan lagi pengiritan semuanya, Bu ya. Akhirnya jilbabnya juga diirit-irit kan gitu. Allahu musta'an. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian mereka mengatakan kita akan tegakkan hukum Islam. Hukum Islam yang mana? Jenggot mereka dicukur. Tadinya sebelum masuk parlemen nggak punya pakai jenggot yang panjang. Sudah masuk parlemen jenggotnya dicukur. Hukum Islam yang mana yang mau ditegakkan? Kalau manjangkan jenggot aja nggak berani. Lalu hukum Islam yang mana yang akan ditegakkan? Katakanlah ibu sekalian, misalnya ini penguasa, tegak hukum Islam. Mencuri potong tangan, membunuh potong leher, koruptor potong silang dan disalib, berzina dicambuk atau dirajam. Kira-kira yang menolak siapa? Kira-kira yang menolak siapa? Rakyatnya. Rakyatnya siapa yang menolak? Orang Islamnya. Yang menolak Islamnya. Karena orang Islamnya belum tertarbiyah dengan baik. Fahim tuh? Bukankah pernah disosialisasikan ketika ada pertentangan di Aceh ditetapkan pokoknya di Aceh harus pakai apa? Jilbab. Itu macam-macam komentar orang. Dan yang mengomentari anehnya orang yang berKTP Islam. Berarti belum siap dengan hukum Islam. Ditarbiyah dulu. Diberi akidah yang benar dulu, diajari Islam yang benar dulu. Nanti lama-kelamaan akidah itu akan tegak. Ketika setiap orang akidahnya telah lurus dalam hatinya, tarbiyah Islam syariatnya sudah ditegakkan dalam hati masing-masingnya. Kalau syariat Islam sudah tegak pada setiap orang Islam, syariat Islam akan tegak di hadapan kaum muslimin. Fahim tuh Ibu? Fahim tuh nah? Jangan dibalik. Alasan beliau tidak disebutkan di sini. Nabi dulu ditawari kekuasaan. Di Mekah Nabi ditawari oleh Abu Jahal, kamu mau harta, kamu mau jadikan raja. Nabi mengatakan bukan itu yang saya inginkan. Yang saya mau kalian jangan menyembah kecuali. Apakah mereka patuh? Tidak. Fahim dong? Contoh yang lainnya Raja Najasyi. Agamanya apa Ibu? Najasyi aja Islam. Najasyi itu Muslim masuk Islam. Beragama dengan agamanya Nabi SAW. Makanya ketika meninggal disolatkan gaib. Tapi pertanyaannya, apakah Najasyi bisa menegakkan hukum Islam di negerinya? Padahal raja. Wadah? Berarti tidak menjamin orang yang berkuasa bisa menegakkan hukum Islam. Islam itu tegak hukum-hukumnya setelah rakyatnya ditarbiyah dengan tarbiyah
Islami. Seperti inilah ibu. Ibu tiap hari datang ke pengajian, tahu belajar hukum fikih, belajar tentang tauhid. Lama-lama ibu tahu yang benar, sampaikan kepada anaknya. Ibu meninggal dunia, ibu punya 10 anak. Masing-masing 10 anak, nanti punya 10 anak lagi misalnya gitu. Berapa sudah ibu? 2 generasi sudah berapa? 100 orang. 2 generasi ibu dapat 100 orang. 1 orang. Kalau ibu di sini 100 orang, berapa ibu? Sudah 10.000 orang. 1 tahun atau 2 tahun, 100 tahun, 10 tahun yang akan datang. Kalau misalnya per 2 tahunnya 10.000, maka 10 tahun yang akan datang berapa ibu? Masya Allah, subhanallah, maka jumlahnya sangat banyak. Kalau semua orang sudah menegakkan Islam seperti ini, nggak sulit bicara hukum Islam ibu, nggak sulit. Alias sekali. Nah, di Jogja sebagai contoh ada perkampungan Jamilur Rahman, masya Allah ibu, banyak sekali ikhwan dan akhwat di sana yang maksudnya sudah menggunakan penutup aurat, memakai pakaian yang sesuai dengan syariat. Maka orang dari luar pun kalau masuk ke sana, dia akan mau nggak mau pakai penutup aurat. Bertamu, dia tahu kalau tamu nggak ada orang, suaminya nggak boleh bertamu. Mereka tahu, mereka mengikuti yang ada di kampung itu. Padahal mereka tidak mengatakan yang kesini harus begini. Oh, enggak ibu, dibiarkan berjalan alami. Akhirnya mereka paham. Oh, kalau ke sana caranya harus ada suaminya. Kalau nggak ada suaminya kita nggak boleh ke sana. Mereka tahu dengan sendirinya. Itu cara menegakkan hukum Islam. Faham tuh? Coba kalau di setiap rumah tangga ibu sekalian tegaskan, tidak boleh mencuri. Hukuman mencuri itu potong tangan dalam syariat Islam. Disampaikan kepada mereka, tidak boleh membunuh. Membunuh itu akan dipotong lehernya. Lalu setiap rumah tangga muslim tahu hukum ini. Berapa jumlah rakyat Indonesia ibu? 200 atau 300 juta. Kurang lebih inilah, katakanlah 200 juta. Misalnya kaum muslimin 80%-nya saja tegak hukum Islam. Kalau semuanya tahu syariat, sekarang yang tahu syariat Islam dikit, udah dikit dituduh Wahabi lagi. Masya Allah. Ya, maka itu perlu sabar, perlu diperjuangkan. Akidah dulu sebelum apa? Kekuasaan. Jilun yubtala fa yasbiru alal balai kama sabaral jilul awal. Mereka lah generasi yang akan bersabar tatkala ujian menimpa mereka, seperti generasi yang sabar di masa pertama kali yang mulia di zamannya Nabi dan para sahabat diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan seperti Nabi dijayakan oleh Allah kalau kita berjalan seperti Nabi. Kita akan seperti para sahabat dijayakan oleh Allah Ta'ala kalau kita berjalan seperti jalannya para sahabat. Kita akan berjalan seperti jalannya para khulafa'nya kaum muslimin kalau kita berjalan seperti jalan khulafa'nya kaum muslimin. Alaysa kadzalik? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita tambahkan sedikit. Asyirkul akbar wa anwa'uhu. Syirik besar dan macam-macamnya. Syirik ada berapa macam ibu? Syirik ada berapa macam? 2 atau 3? Yang pertama syirik apa? Yang kedua syirik? Ada lagi syirik khafi. Syirik khafi itu apa ibu? Syirik khafi masuk dalam kategori syirik asghar. Jadi syirik jadi 2 ya, akbar dan asghar. Nah, syirik besar ada macam-macamnya lagi. Syirkul akbar anta ja'ala lillahi niddan masilan. Misalnya engkau menjadikan untuk Allah adanya tandingan. Ini namanya syirik besar. Tada'u kama tada'ullaha. Kamu seru tandingan itu seperti kamu seru Allah Ta'ala. Au tusarrifu lahu naw'an min anwa'il ibadah. Atau engkau palingkan ibadah yang harusnya untuk Allah kamu berikan kepada selain Allah. Ini syirik. Nyembelih kambing harusnya untuk Allah, tapi untuk orang yang dikuburkan di pelampaian misalnya. Syirik. Pelampaian tahu ya Bu ya? Kalau ibu nggak tahu musibah. Tapi kalau ibu tahu itu jauh lebih musibah lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin ibu pernah datang ke sana kan begitu ya. Nah ya Bu ya, ya. Kalau istighosa, misalnya istighosa untuk Allah tapi diberikan kepada selain Allah. Menyembelih, bernada dan yang lainnya. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Abdullah ibnu Mas'ud berkata, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayudan bi'adhan." Aku pernah bertanya kepada Nabi, dosa apa yang paling besar? Qal antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan untuk Allah ada tandingan, sementara kan Allah yang menciptakan dirimu. Kayak sekarang ibu, yang memberi rezeki kita siapa ibu? Padi tumbuh dan menguning lalu dipanen, siapa yang memberikannya? Tapi lihat hari ini orang bersyukurnya kepada siapa? Dewi Sri. Siapa Dewi Sri kali ini? Siapa sih Dewi Sri ini? Kan makhluk kan begitu ya. Bukan roh, syirik hukumnya.
Lihat sebagian kaum muslim pada hari ini mengetahui ketika hujan turun, siapa yang menurunkannya? Tapi lihat sebagian kaum muslimin bersyukurnya kepada siapa? Kuburan-kuburan. Nauzubillah min dzalik. Ketika Allah memberikan kepada manusia ujian, bencana, banjir dan sebagainya, siapa yang didatangi oleh mereka? Kalau dulu orang muslim dapat bencana datangnya kepada Allah. Sekarang orang dapat bencana datangnya ke mana, Ibu? Paranormal. Dukun-dukun, hukum syirik. Wan nid wal masil wasyarik. Maka yang disebut dengan tandingan itu berhala atau sekutu-sekutu yang ada. Anwa syirkil akbar. Sekarang macam-macam. Yang pertama syirik doa. Syirik dalam masalah berdoa. Wa huwa du'aun ghairullahi minal anbiya'i wal wa huwa du'a'u ghairillahi ta'ala minal anbiya'i wal auliya. Yaitu berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada nabi, berdoa kepada wali-wali li talabi rizki, dalam rangka minta rezeki. Aw syifa'il marad, atau minta obat dari sebuah penyakit. Kan banyak ini, Ibu, orang datang dia belum bisa punya anak, datangnya ke kuburan. Apa hubungannya kuburan sama wanita hamil? Enggak ada hubungannya. Ini syirik. Liqauli ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Fa in fa'alta fa innaka idzan minal dhalimin. Ayat musyrikin. Surah Yunus mengatakan, jangan kamu menyeru selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberimu manfaat, tidak pula memudaratkan engkau. Jika kamu melakukan itu, sungguh kamu termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Kalau begitu, zalim di sini artinya berbuat syirik, musyrik. Saya menyembah sebagai wanita, masya Allah. Pokoknya kalau saya nanti hamil, saya akan menyembelih binatang, pergi ke kuburan la haula wala quwata illa billah. Musyrik, gugur keislamannya. Sholatnya nggak akan diterima, puasanya ditolak, zakatnya nggak dikasih pahala, semua amal kebaikannya dihapuskan. La in asrakta la yakhbatanna amaluka. Jikalau kamu menyebutkan Allah, kata Allah, hapus semua amal yang kamu lakukan. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan untuk Allah, dia mati masuk ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wa dalilu ala anna du'a li ghairillahi minal amwatil awil ghaibina syirkun. Dalil yang mengatakan berdoa kepada orang mati, orang-orang yang gaib. Orang gaib itu maksudnya siapa, Bu? Yang tidak ada di hadapannya. Misalnya berdoa kepada malaikat yang enggak kelihatan, meminta tolong kepada orang tuanya tapi tempatnya jauh. Ibu di Balikpapan, orang tuanya di Jakarta. Dipanggil-panggil, Bu, tolong saya. Enggak pakai handphone, enggak dipanggil-panggil. Syirik hukumnya. Kan ibu-ibu kadang-kadang begitu. Kalau lagi sedih, bermasalah dengan anaknya atau dengan suaminya, maka dia panggil-panggil siapa? Bu, kok begini tuh nasibku? Nasibnya diadukan ke ibunya, enggak ada di hadapannya. Hukumnya masih syirik, enggak boleh, Bu. Kecuali ibu telepon, Bu, anakmu dapat musibah, doakan supaya dia terangkat musibahnya darinya. Benar, enggak apa-apa. Fahimtum? Ini loh dalilnya. Walladzina tad'u min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum wa la yasma'u du'aakum wa law sami'u ma stajabu lakum wa yawmal qiyamati yukaffiruna bi syirkikum wa la yumbithukum misla khabir. Terjemahkan, Ibu. Dan orang-orang yang menyeru selain Allah, gimana? Dan orang-orang selain Allah yang kalian sembah itu tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Ketika kalian menyeru mereka, mereka pun tidak bisa mendengarnya, dan kalaupun mereka mendengarnya, maka mereka pun tidak akan bisa memperkenankan sesuatu. Dan di hari kiamat kelak, mereka sendiri akan berlepas diri dari kesyirikanmu itu, dan tidak ada yang bisa memberi keterangan kepadamu seperti Rabb yang Maha Mengetahui. Wala yunbi'uka misla khabir. Tidak ada yang bisa memberikan berita atau keterangan kepadamu seperti Zat al-Khabir, yang bisa memberikan keterangan yang jelas bagi dirimu. Ayat ini menjelaskan orang yang berdoa kepada selain Allah, misalnya selain Allah itu mendengar, dia nggak bisa menjawab. Kalau mereka tidak bisa mendengar, apa lagi? Kalau seandainya orang-orang yang di kuburan itu bisa mendengar ucapan kita, mereka tak bisa mengabulkan. Mereka kedudukannya juga manusia, makhluk. Apalagi kalau mereka tak bisa mendengar. Seperti yang pada hari ini kita jumpai orang berdoa kepada batu, kepada pohon, naudzubillah min dzalik, kepada air, kepada lautan. Banyak ini dilakukan manusia pada hari ini.
Itu hukumnya syirik. Anehnya mereka berkata, kan saya ketika mau melakukan itu baca bismillah dulu Ustaz. Masya Allah. Dia pikir kalau sudah mengucapkan bismillah maka hukumnya bertauhid. Tidak benar. Ada orang yang menyembelih ditujukan kepada Sungai Mahakam. Mereka berkata ini enggak syirik karena kita melakukannya ini sambil baca bismillah dan baca tahlil. La haula wala quwata illa billah. Tapi ditujukannya kepada penghuni Sungai Mahakam. Syirik hukumnya. Faham tuh? Di Kalimantan ada acara apa namanya itu, Bu? Menyerahkan sesaji kepada penghuni tempat tertentu. Syirik hukumnya. Fahim tuh nah? Nah, kata di Jawa ada namanya bersih desa. Apa bersih desa itu, Bu? Datang ke balai desa membawa ayam ingkung, nasi tumpeng segala macam, didoakan untuk mengusir jin dari kampungnya. Dengan jin juga syirik hukumnya. Naudzubillah, kita jumpai kesyirikan banyak sekali. Sebagian kaum muslimin mau membersihkan rumahnya mendatangkan pemburu hantu. Padahal si pemburu ini juga hantu. Si pemburunya juga setan kan gitu. Naudzubillah, dia datangkan, nanti rumahnya ditulisi, rumah ini sudah bebas dari setan. Iya, setan dari bangsa jin. Yang tinggal tidak setan dari bangsa manusianya di situ semua. Naudzubillah min dzalik. Ini syirik, enggak benar. Nah, itu biasanya dalilnya, bukan yang bersihkan Pak Kiai kan gitu. Nah, ini selalu sering kita jumpai yang membersihkan Pak Kiai. Kira-kira dibersihkannya pakai apa, Ibu? Sudah dibacakan Quran saja Ustaz. Apa dia yakin setannya enggak akan datang? Padahal Nabi mengatakan setan itu tiap hari mendatangi rumah kalian. Kalau kalian masuk tidak membaca bismillah atau kalian makan tidak membaca bismillah, bahkan mereka berkata, hadil laila, hadi mabituna fi hadil laila wa fihi asya'un lana. Ini loh tempat tidur kita malam ini dan kita akan makan malam di rumah orang ini. Jadi apa dia bisa melihat setan? Nah, kalau dia bisa melihat setan, perlu dipertanyakan ini. Karena Ibnu Abbas berkata, "Faman zama anna ra'al jin faqad kadzdzaba." Barang siapa mengatakan dirinya bisa melihat jin, dia pendusta. Jin dalam rupa yang asli ya, Bu ya. Jin dalam rupa yang asli. Kalau jin dalam rupa yang asli kelihatan, untuk apa datang pemburu setan? Kita bisa ngusir sendiri. Ibu kalau misalnya ada orang datang ngetuk rumah ibu-ibu, apakah ibu harus telepon polisi mengusir? Enggak, ibu bawa parang dia pergi insyaallah. Dan kalau ibu misalnya dijumpai di rumah itu ada setan muncul kelihatan, ibu ambil terompah, tempeleng sama terompahnya. Bismillah. Nanti praktekkan benar Bu setelah ini. Saya pesan sama ibu praktekkan benar. Pokoknya kalau di rumahnya muncul ada setan, pukul sama terompah, pergi insyaallah, enggak perlu panggil pemburu hantu. Kalau perlu pemburu hantunya datang pukul sama terompah, pergi sekalian. Ya nggak apa-apa, kan dua kemungkinannya Ibu. Bu, melawan setan itu kan dua kemungkinannya. Kalau nggak setan yang mati, kan dia yang mati. Beres masalahnya. Iya atau enggak Ibu? Manusia itu diciptakan oleh Allah itu untuk berjuang melawan setan itu musuh kita. Kalau kita ketemu musuh kita jangan lari. Kalau nggak ada musuh kita jangan mencari-cari apa? Musuh kita. Kalau ada jangan lari. Ya sudah, pilihannya tinggal melawan. Kamu yang mati atau saya yang mati? Kalau kamu mati, dia mati dalam keadaan berbuat kezaliman. Kalau kita yang mati, insya Allah kita masuk surga. Kan begitu. Lah enak toh Ibu? Enak atau enggak? Iya, jadi jangan takut. Jangan takut bersama melawan apa? Ya, enggak perlu. Yang masak setan mainan Bu, sebenarnya. Jadi udah kalian katakan, dilawan enggak apa-apa. Wadah, insya Allah. Dan Ibu sekalian saya pernah sampaikan, orang yang mendakwakan dakwah tauhid pasti akan dimusuhi oleh setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa. Itu konsekuen. Ibu belajar tauhid ini bakal dimusuhi setan, baik bangsa manusia maupun bangsa. Jadi jangan takut, dilawan. Hidup cuma sekali aja Ibu di dunia. Matinya harus mati insya. Jadi jangan takut. Oke? Nah, ada santri tahfidz itu demikian Ibu. Ketika di tahfidz tidak bisa tidur, ternyata malamnya dia melihat apa? Saya tanya, kamu apa kan? Saya ambil sendal, saya pukul Ustaz. Gimana jinnya? Pergi. Alhamdulillah. Banyak kecil. Karena memang tanamkan kepada mereka, jangan takut sama apa? Walaupun ada juga sampai sekarang Bu, kalau bangun malam-malam minta diantarkan ke kamar mandi. Ya ada juga seperti itu. Tapi intinya kita dakwakan setan bisa dilawan. Insya Allah. Dengan ilmu, dengan iman, dengan tauhid. Fahim tuh? Yang kedua, asyirku fi sifatillah, menyekutukan Allah dalam masalah sifat Allah Ta'ala. Maksudnya begini,
Kal i'tiqadi bi anna al-anbiya wal awliya ya'lamuna al-ghaiba. Ada keyakinan bahwasanya para nabi dan para wali bisa mengetahui perkara yang gaib. Padahal yang bisa mengetahui perkara gaib cuma siapa? Itu sifatnya Allah saja. Nabi enggak tahu kapan dia akan mati. Para wali juga enggak akan tahu kapan terjadinya kiamat. Kecuali pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan kepada ibu, seorang lelaki yang bernama siapa? Yusuf Al-Bustami, yang dia pernah mengatakan, seandainya kami inginkan besok kiamat, besok akan kiamat, lalu kami akan bikin kemah di atas neraka. Naudzubillah. Ini jelas ungkapan yang keluar dari orang yang kemasukan setan. Gak mungkin yang seperti ini dari Allah Ta'ala, gak mungkin. Naudzubillah min dzalik. Dalilnya mana? Dalilnya wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah saja kunci yang gaib, tidak ada yang bisa mengetahui yang gaib kecuali Dia, yaitu Allah. Kalau ibu ditanya kapan terjadi kiamat, ibu jawab apa? Wallahu a'lam. Kalau ibu ditanya hari apa terjadinya kiamat, ibu menjawab apa? Kenapa ibu bisa tahu di Jumat? Karena ada hadis yang menjelaskan datangnya di hari Jumat. Faham dong? Kalau ada orang mengatakan, barang siapa ingin yang tahu masa depan datang kepada saya, datangi lalu katakan, kapan bapak mati? Begitu. Jadi kalau seandainya orang mengatakan saya bisa mengetahui masa depan, tanyakan kepada, kapan bapak akan mati? Begitu. Faham dong? Nah, kalau siapa yang mengatakan, ya saya tahu tapi rahasia, tanyakan kepadanya, kapan bapak bisa mengetahui bahwa bapak tidak akan dapat mudarat? Kalau dia mengatakan tidak tahu, kalau dia diam saja, pukul wajahnya, itu bukti bahwa bapak tidak tahu bahwa bapak akan saya pukul. Berarti dia tidak tahu yang gaib. Katakan kepadanya, anta kadzdzab, engkau adalah seorang pendusta. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.